Sudah rekam. Udah merah. Eh, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa la haula wa la quwwata illa billah amma ba'du. Ikhwatal iman, ikhwani wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di tempat ini. Saya copot dulu ya headsetnya biar agak nyaman. Nanti kalau pas ada ini suaranya masih oke kan ya? Jelas Ustaz. Oke, siap. Tanpa ini lah. Biar nyaman saya. Baik, gimana antum semuanya sehat? Alhamdulillah. Ya, masih ada tenaga? Masih ya. Masih puasa? Ini puasa semua kan? Ada yang berhalangan kah, ikhwan? Alhamdulillah puasa ya. Kalau akhwat mungkin ada halangan ya. Kalau ikhwan halangan apa coba? Ya, mungkin sakit kan, sakit. Atau apa? Masya Allah, kerja itu nikmat ya. Banyak saudara-saudara kita yang masih diuji, di PHK, banyak PHK banyak nih. Nah, makanya antum dikerjain itu bersyukur, benar-benar bersyukur kan. Kemarin ada pertanyaan, gimana puasa itu? Kita harus banyak kerjaan ya. Ya, alhamdulillah bersyukur, benar-benar bersyukur. Ternyata kerja itu adalah nikmat ya, nikmat. Banyak orang pengen kerja, sulit. Dan kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan pekerjaan. Dan harus sabar. Sabar atau bersyukur ya? Kita kerjanya. Dua-duanya ya, dua-duanya. Alhamdulillah. Banyak bersyukur dan banyak bersabar ya. Bersabar. Baik, kita akan lanjutkan di Risalah Ramadan yang ketiga. Risalah Ramadan ketiga. 3, 4, 5. Ya, ada 3 lagi. Dan ini kita yang ketiga prosesnya. Ya, semoga antum diberikan kekuatan untuk belajar ya. Tidak ditinggalkan kewajiban kita untuk KIP. Risalah Ramadan 1446 yang ketiga bahasannya cuma 2. Kita akan bahas tentang pembatal puasa yang mengharuskan qodok. Dan pembatal puasa yang mengharuskan qodok dan kafarah. Ada yang ingat nggak? Apa pengertian daripada puasa? Menahan. Secara bahasa imsak. Al-imsak anisyai' wal kaf anhu. Yaitu menahan diri dari sesuatu. Itu secara bahasa. Secara syariat, istilah syariat. Puasa adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan. Dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Nah, kita fokus di pembatal. Kita menahan diri dari segala pembatal-pembatal puasa. Nah, ini akan kita bahas. Apa aja pembatalnya. Gitu kan? Kalau misalnya lihat lawan jenis, batal nggak? Lihat lawan jenis. Tergantung lawan jenisnya isi sendiri, gitu kan ya? Atau istrinya apa? Bapak, gitu kan berarti ibu kita ya. Baik ya. Tidak, ini yang saya tanya bukan bukan istri, bukan ini termasuk yang harus dihindari. Baik puasa atau tidak puasa, walaupun tidak membatalkan puasa, bisa jadi mengurangi pahala puasa. Ini sudah kita bahas. Pembahasan tentang sunnah-sunnah puasa. Yang meninggalkan dosa dan maksiat itu juga termasuk yang harus ditinggalkan. Bukan hanya dari makan dan minum saja. Baik, pembatal puasa yang harus kita qodok dan pembatal puasa yang qodok plus. Nah ini nih. Ini harus apa namanya?
harus siap-siap ya, ancang-ancang. Qadha dan kafaroh. Kafaroh yang dimaksud adalah membebaskan budak kalau nggak bisa, puasa 2 bulan berturut-turut, kalau nggak mampu, maka memberikan makan 60 orang miskin. Ya, misalnya di sini ada berapa pegawainya? Di sini? 20. Di HI? 20. Ya, kalau 60 kali berapa? 3 cabang. Oh, ya 3. Enggak lah, 3 kali 3 hari. 3 hari, 3 kali nggak apa-apa. Ya misalnya, hati-hati ya. Apa yang membuat seseorang harus membayar kafarah dan apa yang harus membuat seseorang hanya mengkodok saja. Ya, baik kita akan bahas insya Allah dalam ya risalah Ramadan yang ketiga ini. Pembatal puasa yang harus atau mewajibkan seorang mengkodok. Jelas nggak? Ada yang warna hijau, ada yang warna merah. Kenapa warnanya beda? Karena lihat backgroundnya, kalau nggak pas saya tidak memaksakan warna. Pembatal puasa yang mengharuskan kodok. Tapi jangan lihat yang hijau dulu, yang lihat di sini dulu. Santai, sabar. Nomor 1, makan atau minum dengan sengaja. Jadi makan sengaja itu batal. Minum dengan sengaja itu batal puasanya. Ya. Kapan? Kapan itu? Kapan? Habis Isya kita makan dengan sengaja, batal nggak puasanya? Enggak, zaman dulu batal. Iya, zaman dulu sebelum turunnya surat Al-Baqarah 187. Habis Isya makan batal. Habis Isya minum batal. Maghrib ketiduran itu baru makan kolak ketiduran. Habis tidur bangun lagi itu makanan nggak boleh. Itu dulu. Maka turunlah surat Al-Baqarah 187. Kesulitan para sahabat. Umar bin Khattab itu ngeluh. Itu ada asbabun nuzulnya ya. Asbabun nuzulnya turun surat Al-Baqarah 187 gitu. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Maka turun ayat itu. Kalian kesulitan untuk menahan syahwatnya kan, kalau malam boleh nggak ya dengan istri, berhubungan dengan istri. Malam-malam boleh nggak? Habis maghrib, habis isya boleh nggak? Dulu nggak boleh habis isya. Waduh. Nah makanya Umar bin Khattab itu adu sama Nabi. Wah saya nggak kuat nih habis isya. Gimana? Akhirnya turun itu. Boleh. Akhirnya uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisa'i. Dihalalkan atas kalian wanita-wanita atau istri-istri kalian. Ya, untuk rafat. Rafat itu kata Abdullah bin Abbas jima atau berhubungan suami istri. Ya, baik itu. Termasuk makan dan minum. Makan dan minum dengan sengaja kalau dilakukan setelah subuh, nah itu yang membatalkan. Kalau sengaja, kalau nggak sengaja, berdasarkan hadis Nabi SAW, di sini ada nggak? Riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Ya, jika seorang lupa, man nasiya wa huwa shaimun fa akala aw syariba falyutim shaumahu fa innama at'amahu Allah wa saqahu. Artinya apa? Jika seorang lupa, nasiya, dia makan, dia minum saat dia sedang puasa, ya, fa akala aw syariba, lalu dia makan atau minum, falyutim shaumahu. Lanjutkan, sempurnakan puasanya karena Allah sedang memberikan makan dan minum untuknya. Berarti dari hadis ini makan dan minum tidak sengaja tidak batal. Kalau tidak sengaja. Ada pertanyaan, Syekh, saya jatuh. Lalu shawarma setengah masuk ke mulut saya. Terus kemudian ada apel setengah masuk. Kemudian ada air mineral masuk 3 liter ke mulut saya. Apakah puasa saya ya batal atau tidak? Ini Syekhnya bengong ya.
Dia jatuh nggak sengaja, ada shawarma masuk, ada apel masuk, ada air mineral 3 liter masuk. 3 liter itu berapa? Ini gimana nih? Sengaja atau tidak sengaja? Pokoknya bingung lah. Sengaja atau tidak sengaja antum pahami itu. Pasti paham gitu. Karena sengaja, tidak sengaja, atau pura-pura sengaja itu. Dan makan minumlah ya, hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajr. Surat Al-Baqarah 187 tadi ya. Ya, surat Al-Baqarah ayat 187 tadi. Ya, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan minumlah hingga terang bagimu benang putih. Maksudnya benang putih itu apa? Dan benang hitam itu apa? Benang putih itu maksudnya fajar. Fajar. Warna putih di atas langit yang tidak akan hilang. Itu menunjukkan waktu fajar, azan subuh. Ya. Maka makan dan minumlah kalian dengan azannya Bilal. Karena azannya Bilal itu ya di azan yang pertama. Belum masuk waktu fajar. Dan tahanlah jangan makan dan minum ketika Ibnu Ummi Maktum azan. Ya, karena Ibnu Ummi Maktum itu azan saat fajar, saat subuh. Dalam riwayat yang lain kebalik gitu. Ya. Dan ini yang dimaksud dalam ayat ini adalah ya ketika sudah benang putih maka nggak boleh makan dan minum dengan sengaja. Waktunya. Ya, ketika sudah datang benang hitam yaitu malam, maka halal kita makan dan minum. Ya. Baik, ini nomor yang pertama. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Apa itu? Kalau pendaki gunung, Oh, pendaki gunung ya. yang di gunung itu di bawah udah kedengaran azan, tapi di gunung itu kan masih Masih kelihatan. Nah, bagus pertanyaannya. Di bawahnya azan, di atasnya. Nah, apakah kita ngikut azan atau ngikut apa namanya sampai tenggelam matahari? Yang benar adalah sampai kita lihat betul-betul matahari itu tenggelam. Karena yang di bawah tidak lihat, dia pakai waktu, ya waktu. Sudah dikasih waktu, waktunya sudah benar, tapi dia salah dalam melihat jamnya. Jamnya sudah telat dia atau terlalu cepat ya. Nah, jam dinding itu kan tidak akurat. Oh, dilihat ternyata jamnya error. Bisa jadi kan? Banyak faktor. Pokoknya kesalahan yang ada di bawah itu banyak faktor. Ya. Berarti yang dilihat adalah tenggelamnya matahari. Bagus pertanyaan. Ada lagi pertanyaan? Nomor 1. Sekarang saya mau nanya. Nah, misalnya tadi pendaki gunung ya. Wah, sudah lihat apa namanya? Sudah makan ini. Karena dengar apa namanya? Adzan kan? Ketika naik, ya masih ada. Gimana, Mas? Batal nggak itu? Hah? Enggak ya? Enggak ya? Karena awalnya dia sudah yakin. Karena dia awalnya sudah yakin bahwa ini sudah maghrib. Sudah dengar adzan. Tapi setelahnya jangan diterusin makannya. Wah, ternyata belum. Sikapnya paham ya. Walaupun tidak batal, lihat matahari belum tenggelam, jangan makan. Kan udah adzan, betul. Kan tadi jawaban pertama sudah. Kan tadi belum lihat. Ini tadi kan belum lihat nih. Dia dengar adzan, ya kan? Dia makan tuh korma. Habis 1 kilo. Udah kenyang tuh. 1 kilo kenyang. Naik sedikit ternyata masih ada mataharinya kelihatan. Terus gimana? Puasa lanjutin. Jangan lanjutin 2 kilo. Ya jangan dilanjutin. Gitu. Enggak sih Ustaz. Makan apa? Korma mah 1. Cuman gorengannya 1 kresek. Jangan dimakan sampai tenggelam matahari gitu. Paham antum? Iya, karena tadi hukum asalnya kan masih siang tuh. Hukum asalnya, yakinnya kita masih siang, betul nggak? Hukum asalnya.
Nah, keyakinan itu bisa hilang karena apa? Ada keyakinan yang lain. Apa itu? Azan. Ternyata ada keyakinan yang lain lagi datang. Apa itu? Matahari. Maka hilang lagi itu. Kita kembali kepada keyakinan. Selama yakin, oh ini masih siang, jangan makan. Kecuali nggak dengar azan, nggak lihat matahari, tiba-tiba lihat waktu. Wah kayaknya nih, kayaknya. Namanya kayaknya apa itu? Ragu, ragu. Namanya ragu-ragu itu. Ah makanlah, syak betul. Nah itu bisa batal, bisa batal dia. Nggak dengar azan, ya, nggak lihat matahari, baru lihat waktu, waktu pun kira-kira. Paham nih? Datang ragu-ragu. Maka hukum asalnya yakin itu tidak bisa dihilangkan dengan yang ragu. Nah, kalau dia wah ternyata naik sedikit, masih apa namanya? Masih ada matahari, masih terang. Wah, itu batal puasanya. Paham? Bedain kasusnya. Dia ragu-ragu yang kedua nih. Ragu-ragu karena ragu-ragu tidak bisa mengalahkan yang yakin. Yakinnya masih yang paham? Paham. Masih siang. Wah, kodok dia puasa. Makanya sabar. Tunggu sampai betul-betul dengar azan atau matahari tenggelam. Bisa dipahami? Udah nggak usah naik gunung lah. Capek. Ngapain puasa-puasa naik gunung? Berarti berlaku juga buat yang sahur, Ustaz, ya? Nah, sekarang pertanyaannya. Kalau sahur gitu ya. Iya, Mas, ya. Sekarang sahur ya. Sahur nih, sekarang beda hukumnya. Kalau sahur, hukum asalnya yang yakin apa? Malam atau siang? Ya. Salah no. Yang yakin itu malam kan? Kan kita sahur masih malam tuh. Hukum asalnya beda. Hukum asalnya masih malam. Yakinnya malam. Datang apa namanya? Waktu. Wah ini nih waktunya kayaknya apa? Udah imsak nih, udah waktunya. Wah gitu. Nah, misalnya ya. Nah, tapi dia masih apa namanya? Masih makan. Ah, ini masih meragukan ini. Belum lah, belum ternyata. Nah, ternyata sudah terbit gitu. Wah, ini kayaknya belum nih. Dia ragu-ragu. Ya, apakah sudah pagi atau sudah subuh atau belum? Ragu-ragu. Ternyata sudah subuh. Dia masih makan. Nah, ketika sudah tahu, oh ini sudah subuh, langsung langsung dia puasa. Dia tidak batal puasanya. Karena hukum asalnya apa tadi? Malam datang keraguan. Oh, ini ragu nih. Ini sudah masuk subuh atau belum? Ya, masih makan, masih makan. Dan belum dengar apa namanya? Adzan. Ternyata mati lampu adzan subuh yang sono ya, mati lampu. Enggak mati lampu, ternyata masih ada trouble di soundnya. Kena petir. Ya malamnya kena petir nggak bunyi gitu kan. Wah, anak kira belum subuh. Saya masih sahur. Sah nggak itu? Sah. Karena hukum asalnya apa? Malam, yakinnya malam. Tidak dibatalkan dengan yang ragu-ragu. Paham di sini? Nah, yang yakin itu bisa hilang dengan yang yakin yang semisalnya. Azan atau dia lihat fajar. Fajar seperti itu. Benang apa? Benang putih dia lihat. Bagus. Satu aja udah lama nih. Ya mendung. Kalau mendung ya jelas nggak kelihatan itu. Terus ya dengan waktu tadi, dengan waktu. Dengan waktu aja cukup insya Allah. Dan waktu itu insya Allah ya terpercaya lah. Mudah-mudahan. Selama jam kita nggak error sudah. Biasanya jam yang di HP itu lebih akurat. Nah, ada lagi? Naik pesawat gimana, Ustaz? Naik pesawat, masya Allah. Kejar pesawat Enggak antum, di mana antum pesawatnya?
dari mana ke mana? Dari arah sini ke Saudi misalnya. Waduh, Kan jauh nggak banget. maghrib-maghrib. Iya, nggak Misalnya maghrib-maghrib bisa itu siang. siang terus. Iya, iya. Ya, antum kalau mau kuat sampai maghriban di Saudi ya sana tambah 9 jam. Kalau enggak ya antum buka juga nggak apa-apa. Nanti dikodok. Ya, saya. Atau di Pesawat kayaknya nggak iya, maghrib-maghrib. saya pernah itu, pernah. Itu nggak pernah apa namanya pas nggak pernah apa namanya nggak siang nggak malam-malam dia Iya. nggak malam-malam, tapi saya pas nggak puasa karena bukan bulan Ramadan waktu itu. Baik. Mm-mm. Nah itu yang sulit menjawabnya Sulaiman. karena ya berangkat jam 3 misalnya sampai sana sampai Jeddah baru maghrib jam 7. Iya betul, jam 3 dari sini kan sampai sana jam 7, kira-kira seperti itu, kira-kira 9 jam ya. Ini kemarin. Nah, kalau ke barat mending, ya, tapi kan nggak bisa kita. Kalau pas nyari apa namanya ya jadwalnya bisa nggak apa-apa. Tapi biasanya orang nyari jadwal itu yang penting ada promonya kok, bukan itunya. Baik ya, kan dapat dapat apa namanya rukhsah dia kalau nggak kuat. Baik, yang selanjutnya nomor 2 masuknya benda ke dalam kerongkongan atau lambung. Masuknya benda ke dalam kerongkongan atau lambung. Para ulama secara mufakat menyatakan bahwa masuknya benda ke dalam kerongkongan atau lambung membatalkan puasa. Adapun masuknya benda selain dua saluran tersebut, apakah batal puasa atau tidak masih diperselisihkan. Eh, Masuk ke kerongkongan atau lambung, makanan atau bukan makanan, minuman atau bukan minuman, ya, maka itu bisa membatalkan puasa lewat sini, ya, kerongkongan, ya, baik. Ini nomor 2. Yang ketiga, muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja. Kalau tidak sengaja, tidak batal. Ya. Muntah dengan sengaja berdasarkan hadis, barang siapa muntah tidak sengaja, ia tidak harus mengkodok puasanya. Puasanya lanjut, tidak harus mengkodok. Barang siapa yang muntah dengan sengaja, batal puasanya, dan berkewajiban mengkodok puasa. Inilah dalil. Nah, perhatikan. Inilah dalil tentang pembatal puasa. Tentang pembatal puasa plus berikut kewajiban mengkodoknya. Plus berikut dengan kewajiban mengkodoknya, membayarnya. Ada di dalam hadis ini. Coba di dalam keterangan nomor 1, nomor 2. Yang makan dan minum dengan sengaja itu tidak ada keterangan harus wajib mengkodoknya. Ya. Tidak ada secara tertulis di situ harus mengkodoknya, gitu kan? Nggak ada. Makan dan minum dengan sengaja itu batal nggak? Batal. Wajib mengkodok nggak? Wajib mengkodok. Cuman dalilnya ada di sini. Ini mewakili untuk pembatal-pembatal yang lain bahwa ya pembatal puasa ya seperti makan dan minum dengan sengaja itu wajib mengkodok dengan dalil ini bisa. Dengan dalil muntah dengan sengaja wajib mengkodok. Atau dalam ayat yang lain, surat Al-Baqarah, fa'iddatun min ayyamin ukhor. Barang siapa yang wa man kana minkum maridun, barang siapa di antara kalian sakit atau safar, nggak kuat, sakit, dia harus buka puasa, maka fa'iddatun min ayyamin ukhor. Harus diganti di hari-hari yang lain. Itu juga bisa jadi dalil. Baik, nomor 3 ada yang ditanyakan muntah dengan sengaja. Gambarannya ya nggak tahu Ana. Gimana Ustaz? Muntah dengan sengaja. Ya mungkin keselak duri, keselak duri apa namanya? Ikan apa? Ikan kembung atau apa? Ikan mas. Terus kemudian dikolok. Dikolok tahu nggak? Dimuntahkan dengan sengaja. Itu bisa membatalkan. Baik, haid untuk yang perempuan atau nifas. Aisyah berkata, kami dahulu juga mengalami haid. Kami diperintahkan untuk mengkodok puasa dan tidak diperintahkan untuk mengkodok sholat. Orang haid sholat enggak? Enggak. Suruh mengkodok sholatnya? Tidak. Ini juga jadi dalil. Orang haid, ya wanita haid, itu puasa tidak? Tidak puasa. Suruh mengkodok? Suruh mengkodok. Ini berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha. Enggak mau Mas. Nah. Yang kelima nifas. Nifas darah yang keluar saat lahir. Siapa yang udah punya?
udah punya anak tuh? Alhamdulillah ya, nifas ya. Berapa lama? Paling lama 40 hari. Selebihnya bisa jadi itu adalah sebagai darah apa namanya? Istihadah. Kemudian masturbasi, onani, ya. Ini membatalkan puasa. Karena dalam hadis di sini lihat puasa itu adalah dalam rangka meninggalkan makan, meninggalkan minum dan meninggalkan syahwat. Syahwat ya. Syahwat di sini yang pasti. Yada' ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Dia meninggalkan makan, meninggalkan minum, meninggalkan syahwatnya baik berhubungan atau dengan cara tidak berhubungan, artinya dengan ini nomor 6, maka ini membatalkan puasa. Ya. Baik, beda dengan orang yang mimpi. Kalau mimpi tidak dengan kesengajaan, kalau masturbasi dengan kesengajaan. Makan dan minum dengan sengaja batal. Makan dan minum dengan tidak sengaja tidak batal. Sama dengan ini. Berhubungan. Ya, berhubungan suami istri yang tidak sengaja tidak batal. Kalau sengaja dia batal. Gak usah tanya, gimana nggak sengajanya? Aku juga nggak tahu. Menggambarkannya. Sekarang gini, nanti ada gambarannya, nanti ada di slide-nya. Kalau misalnya dia berhubungan sebelum fajar, tapi finishnya sampai adzan subuh atau setelah adzan subuh, bagaimana itu Ustadz? Nanti dibahas dalam slide berikutnya. Ya, semoga antum kuat dan saya bisa menyampaikannya karena ada pembahasan secara khusus, gitu ya. Nah, tadi makan dan minum, nggak sengaja subuh gitu kan? Ini tadi kan makan dan minum kan? Yakinnya masih malam kan? Nggak batal. Gitu juga dengan berhubungan. Kalau dia, wah ini masih malam nih gitu kan. Ternyata sudah subuh, lanjutkan apa namanya? Puasanya. Karena itu tidak tahu, nggak tahu. Ya. Membatalkan niat puasa, artinya dia batal lah, saya mau batal. Nah, itu juga sudah batal. Ya. Meniatkan diri untuk membatalkan puasa itu sudah batal. Yang terakhir murtad. Ya, murtad ini ijma para ulama ini membatalkan puasa. Masuk Islam lagi dia harus ya mengkodok. Pas dia murtadnya ya. Kalau sudah murtad ya enggak. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan di sini? Selesai ya pembatal puasa yang mengharuskan kodok. Ada, silakan. Batasan kodonya apakah sampai Ramadan tahun berikutnya atau bisa sampai berkali-kali Ramadan? Oh iya. Barakallahu fiik. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh. Dalam surat kemarin yang dapat apa? Yang dapat THR ya. Ali Imran 133. Bersegera menuju ampunan dan menuju surga. Saris fastabiqul khairat. Dan berlomba-lomba kalian dalam melakukan kebaikan. Ya, segera. Ya harus tidak boleh menundanya sampai di apa namanya? Di Ramadan berikutnya. Kalaupun sampai Ramadan berikutnya ya tetap harus diqodho juga sebenarnya. Ya, para ulama ada yang menjelaskan, ada yang menambahkan nambah fidyah. Ada yang tidak perlu qodho saja. Ala kulli hal ya hukumnya harus segera untuk dibayar yang namanya hutang. Kita nggak tahu umur juga. Baik, terkait dengan pembatal yang pertama. Apa tadi pembatal yang pertama? Makan dan minum dengan sengaja. Betul ya? Oke. Pembatal yang pertama tadi ada kaitannya. Al-masail. Masalah-masalah yang kaitannya dengan pembatal pertama. Apakah menelan sesuatu bukan makanan atau minuman membatalkan puasa? Makan batu misalnya. Batu coklat tapi ya makanan juga ya. Ada nggak orang makan batu itu? Di Jawa itu ada kalau nggak salah. Makan batu. Hah? Lempung. Lempung, ada lempung ya? Lempung ya? Ya dikeringin gitu ya? Atau selain batu apa ya? Tanah liat. Biji salak, Ustaz. Apa? Biji salak, Ustaz, ketelak.
Biji salak bukan makanan, tetapi kalau sudah diolah sama ahlinya jadi enak itu biji salak itu. Biji salak, apalagi kuping gajah ya. Itu makanan Mas, biji salak. Iya 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 iya. Mayoritas ulama menyatakan batal berdasarkan keumuman dalil menegaskan bahwa makan dan minum membatalkan puasa. Yang namanya makan ya. Al-aklu itu idkhalu syai'in ilal ma'idati an tariqil fam. Memasukkan sesuatu ke saluran pencernaan, ke lambung, ya, lewat mulut. Memasukkan sesuatu, apapun itu. Makanan atau bukan makanan. Wa huwa am yashmal ma yanfa wa ma yadur. Itu umum, ya, entah yang dimakan itu bermanfaat atau membahayakan, atau yang dimakan itu tidak bermanfaat atau tidak membahayakan. Misalnya dia minum air aki. Itu minuman bukan? Tapi batal puasanya dia. Iya enggak? Iya. Atau misalnya air deterjen. Itu bukan minuman. Batal enggak puasanya? Walaupun bukan minuman, batal puasanya. Nah, nanti kaitannya dengan apa? Dengan endoskopi. Ya, pengobatan. Pengobatan yang dimasukkan alat. Nah, selang. Itu. Ada ulama, oh kalau selangnya nggak masuk semua berarti nggak batal, kalau masuk sebagian. Berarti ya ada yang membatalkan, ada yang membatalkan. Endoskopi tahu ya? Ada selang, ada kamera, ada alat gitu. Ada alat dimasukkan, seret gitu kan, dilihat. Itu yang roji itu membatalkan karena ada cairan yang dimasukkan. Ada cairan yang dimasukkan. Apakah menelan partikel kecil makanan yang tersisa di sela-sela gigi membatalkan puasa? Pendapat yang terpilih yang roji, ya, jika tertelan bersama dengan ludah itu tidak membatalkan puasa. Jika bisa disisihkan, bukan ya, ini enggak tertelan bersama ludah, masih ada nempel-nempel di gigi itu, oh ini masih kerasa nih. Nah, ini ikannya ada, biji salaknya ada nempel, apalagi gorengannya, bakwanya masih ada gitu kan. Soalnya Baksonya masih nempel gitu kan, masih kerasa itu. Nah, itu bisa disisihkan, bisa dibuang. Selama masih bisa dibuang, ya antum sikat gigi, siwak, ya buang. Ya, untuk kehati-hatian. Nah, masih ketelan juga antum kodok untuk ihtiyat. Ya, wah ini masih, wah ini enak ya, lumayan nih. Antum paksakan masuk kita. Antum ada pilihan tuh, pilihan untuk membuang, ada pilihan untuk menelan. Masih kerasa, tapi kalau yang sudah nggak kerasa, nggak sengaja itu insya Allah tidak batal. Tapi masih ada pilihan. Tuh. Ini baksonya lumayan ini. Belinya mahal lagi kan. Nah, antum telan, antum kodok puasa. Ya, itu. Sudah? Walaupun nggak mengenyangkan, tapi melezatkan. Lezat lumayan itu. Yang selanjutnya, apakah menelan sisa kumur-kumur setelah wudhu? Kalau wudhu kan masih ada sisa-sisanya. Antum sudah ludah-ludahin misalnya, masih ada. Insya Allah tidak batal. Ya, tidak batal. Karena kita sudah berusaha untuk mengeluarkan kan, kumur-kumur, gitu kan, kumur-kumur kan. Sisa-sisanya masih ada kan? Masih ada. Ya. Insya Allah tidak mengapa, tidak membatalkan. Kemudian makan karena lupa. Nah ini, lihat. Makan karena lupa, menyangka telah batal puasanya, kemudian dengan sengaja melanjutkan makannya. Apakah membatalkan puasa? Mazhab Hambali menyatakan tidak batal. Alasannya disamakan dengan orang yang makan sahur dan menyangka masih malam padahal sudah masuk waktu subuh. Tetapi yang sahih, yang rojih, batal ya. Karena dia udah makan nih. Ya, makan nih. Lupa. Waduh, kok makan ya? Kan lupa ini lagi puasa kan? Udahlah, udah batal ini gitu kan. Disangkanya karena dia nggak tahu hadis yang pertama tadi kita sampaikan, hadis riwayat Bukhari Imam Muslim, kalau lupa itu nggak batal, dia belum tahu. Jahil. Ya sudahlah, sudah kepalang tanggung kan, setengah nih. Aduh,
Setengah nih, tanggung nih udah batal ini berarti batal. Walaupun menurut mazhab Hambali tidak batal, tetapi mazhab jumhur kalau nggak salah itu batal. Nah, nanti pertanyaannya bukan kayak gini caranya. Nanti pertanyaannya ini masih umum ya. Dia apa namanya? Menyangka bahwa pokoknya lupa, dia lupa. Kemudian apa yang mesti dilakukan? Lanjutkan atau tidak ya? Gimana? Ya lanjut. Ya, lanjut. Walaupun dia dalam hatinya ya merasa ini batal puasanya, tapi kan dia belum makan. Kalau dia belum makan, sikap sebaiknya adalah apa? Lanjutkan puasa. Walaupun dalam hatinya dia, oh ini sudah batal. Tapi sikapnya kalaupun sudah batal, mestinya tidak makan. Tidak makan. Dia harus melanjutkan puasanya. Hormatan di syahri Ramadan. Menghormati bulan Ramadan. Tapi ya, makanya harus dikasih tahu. Ini tidak membatalkan puasa. Kalau lupa. Tapi kalau ini sudah nggak lupa lagi. Ini sudah sengaja ini. Lupanya sudah, batas lupanya sudah lewat. Lupanya udah habis. Tidak lupa. Ya, sudah tidak lupa, tapi dia lanjutkan makannya, berarti dia makan dengan sengaja. Maka dalam hal ini yang rojih itu batal. Baik, lanjut. Nggak selesai nanti. Selanjutnya, bahasan terkait pembatal yang kedua. Apa tadi pembatal yang kedua? Memasukkan sesuatu di dalam kerongkongan atau lambung. Makanan atau bukan makanan. Batal atau tidak? Batal kan? Batal. Walaupun bukan makanan. Air apa tadi? Deterjen misalnya. Ya, gosok gigi. Nah, kan bukan makanan nih. Gosok gigi dengan pasta gigi atau berkumur dengan obat membatalkan puasa atau tidak. Gosok gigi dengan pasta gigi atau berkumur-kumur dengan obat bisa disamakan dengan siwak. Dalam hal ini siwak saat puasa para ulama terbagi ke dalam dua pendapat. Sebagian menyatakan makruh, sebagian lagi menyatakan tidak makruh. Hanya makruh saja, berarti tidak batal. Apakah memasukkan kamera ke kerongkongan atau lambung membatalkan puasa? Yang tadi endoskopi tadi, Asosiasi Fikih Islam menyatakan bahwa hal itu tidak batal puasanya selama tidak dibantu dengan cairan atau obat. Kalau ada cairan atau obat itu jelas batal. Ya. Kalau dengan cairan atau biasanya ada pasti memasukkan sesuatu ke dalam apa namanya? Tubuh manusia biasanya ada minyaknya, ada pelicinnya. Ya, baik. Baik, selanjutnya apakah memasukkan obat cair ke dalam hidung membatalkan puasa? Mayoritas ulama menyatakan membatalkan jika air itu sampai ke kerongkongan karena hadis ini. Ya, wabalik fil istinsyak ya. Ya, illa an takuna shaiman. Berlebihan kalian dalam berkumur-kumur dan istinsyak kecuali dalam keadaan puasa. Ya. Kalau cairannya sampai ke kerongkongan jelas masuk itu. Lewat sini. Apa sih? Ada nggak cairan? Semprot ya? Semprot itu di sini. Di mulut. Oh, mata belum? Belum. Baru telinga nih. Kalau mata nggak masalah, ya pakai celak itu kan masuk. Nabi juga seperti itu. Pakai celak. Celaknya makainya malam. Tapi ya biasanya kan rontok atau apa namanya serbuknya masuknya di pagi hari atau siang hari, nggak masalah. Tidak jadi masalah, tidak membatalkan. Apakah memasukkan cairan ke telinga membatalkan puasa? Kalau gendangnya itu pecah, insya Allah masuk ke kerongkongan. Kalau enggak, itu sebagai apa namanya penghalangnya sebenarnya. Selama telinga itu tidak apa namanya tidak pecah gendang telinganya, tidak batal. Kalau gendang telinganya apa namanya bocor atau pecah, maka bisa membatalkan puasa karena masuk ke kerongkongan atau tenggorokan. Ini fatwanya ya, fatwanya. Masih terkait dengan pembatal kedua, apakah menggunakan celak? Nah tadi obat tetes mata membatalkan tidak membatalkan
puasa karena Rasulullah juga memakai celak saat puasa. Ini hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Apakah periksa darah atau donor darah? Donor darah itu gimana? Diambil darahnya, ya. Membatalkan puasa, ini tidak membatalkan puasa. Apakah disuntik saat puasa membatalkan puasa? Ya suntiknya kalau obat nggak batal. Seperti apa namanya? Vaksin, bius, dan sebagainya. Kalau suntiknya infus, bisa membatalkan puasa. Apakah menggunakan inhaler bagi penderita asma membatalkan puasa? Ya. Dalam fatwa Asosiasi Fikih Islam menyatakan hal itu tidak membatalkan puasa. Wallahu a'lam bishawab. Kesimpulannya, pembatal pertama dan kedua, benda yang masuk ke dalam lambung membatalkan puasa baik makanan ataupun bukan makanan. Benda yang masuk ke kerongkongan membatalkan puasa. Benda yang masuk ke usus besar membatalkan puasa. Cairan yang masuk ke bagian telinga membatalkan puasa kalau gendangnya pecah. Cairan atau benda yang masuk ke bagian mata tidak membatalkan puasa. Celak tadi. Cairan atau benda yang masuk ke ureter, kandung kemih atau kemaluannya perempuan tidak membatalkan puasa. Cairan atau benda yang masuk ke pori-pori kepala tidak batalkan puasa. Makanya Nabi pernah mengguyurkan air ke kepalanya saking panasnya saat Fatu Mekah itu, ya, jalan dari Madinah ke Mekah. Ya, panas. Enggak batal. Cairan yang masuk ke peredaran darah atau pori-pori membatalkan atau pori-pori membatalkan puasa jika cairan tersebut berfungsi sebagai pengganti makanan, infus dan yang lainnya. Cairan atau benda yang masuk ke otak tidak membatalkan puasa. Ini kesimpulan dari pembatal 1, pembatal 2. Masailnya, masalah-masalah yang ada. Terakhir, poin yang kedua, pembatal puasa yang mengharuskan qadha dan kafaroh. Kalau tadi mengharuskan qadha tanpa ada kafaroh. Makan dan minum dengan sengaja itu bayar qadha, nggak ada kafaroh. Itu yang kuat, yang roji. Tetapi yang ini harus qadha dan kafaroh. Ya, yaitu satu hal yang membuat dia harus membayar qadha dan kafaroh. Berhubungan suami istri di saat atau di siang Ramadan. Sampai di sini kita tutup. Lanjutin nggak? Lanjut, Masya Allah. Pertama, berhubungan di siang Ramadan. Dengan ketentuan pertama, suami menggauli istrinya sadar. Sadar, tahu sadar nggak? Sadar bukan dalam keadaan bukan terpaksa. Bukan terpaksa. Nggak sadar. Oh, paksa. Suami kok dipaksa. Kebalik itu. Maksudnya apa sadar itu? Ya, apa ya? Gila. Nggak lupa. Tahu haramnya. Ya, nggak lupa. Kan sadar itu nggak lupa. Waduh, lupa ini. Waduh, lupa. Boleh nggak kayak gini? Batal nggak puasanya? Susah kalau lupa ini. Kalau lupa berarti nggak sadar, gitu, nggak sadar. Nah, berarti lanjutin puasanya. Tahu haramnya hubungan, ya, berhubungan bercampur di siang Ramadan. Kalau nggak tahu, jahil namanya, nggak bayar kafarah. Ya, lanjutin puasanya. Oh, saya kira nggak batal. Gimana puasanya? Ya udah. Saya nggak tahu ya. Kalau nggak tahu ya sih itu rezekimu gitu kan. Dan tidak sedang menjalani keringanan rukhsah. Kan saya safar. Boleh nggak? Boleh. Kan saya sakit tuh sudah sakit. Sempet-sempetnya orang sakit kayak gitu. Biar cepat sehat. Cepet sehat. La haula wala quwata illa. Memasukkan sekurang-kurangnya kepala penisnya ke kemaluan wanita meskipun tidak sampai ejakulasi. Ya, gitu. Itu sudah mewajibkan dia bayar kafar. Sudah? Ya, saya warnakan ya dengan warna yang bagus, insyaallah. Mafhum lah insyaallah, mafhum bagi yang sudah balik. Kalau enggak belum balik ya khairan. Ilmu dulu. Al ilmu qoblal qauli wal amal. Masyaallah. Ya ilmunya berarti sudah punya ilmunya bagus itu.
Gitu. Jadi yang pengantin baru 1 tahun, baru 10 tahun sama aja sih sebenarnya. Baru 10 tahun, baru 20 tahun. Mas Sofyan baru berapa tahun? Oh, baru 6 tahun. Ada yang sudah 10 tahun lebih? Hah? Antum udah 12 tahun. Alhamdulillah. Iyalah. Apa ya Mas? Banyak itu udah 17 tahun lebih juga. DBP kalau buka sudah 20 tahun. Wih, Makanya tunggu malam. Uhil surat apa tadi? Mas Diles. Al-Baqarah 187. Dulu malamnya itu pun terbatas sampai Isya atau sebelum tidur. Nah, itu. Makanya turun surat Al-Baqarah 187. Pada ngeluh. Jadi makan sama berhubungan itu nggak boleh boleh dilakukan sebelum Isya. Boleh. Makan dan minum juga sama. Waduh, nggak tahan. Umar bin Khattab nggak tahan Umar bin Khattab. Kalau Pak Umar jauh lebih nggak tahan lagi. Umar bin Khattab nggak tahan, akhirnya turun surat Al-Baqarah 187. Boleh, akhirnya boleh sampai subuh. Uhilla lakum lailatas siyamir rafatsu ila nisaikum. Dihalalkan atas kalian wanita-wanita atau sisi kalian untuk digauli pada malam hari di bulan Ramadan. Boleh. Coba lihat kisah penuh bermakna tentang salah seorang sahabat yang terkena apa? Hukuman kafaroh. ini yang miskin itu kayaknya. Oh iya yang miskin. Wahai orang-orang yang miskin, kita lihat apa namanya? Makanya nih orang miskin punya apa namanya? Keutamaan loh nih. Bisa diabadikan kisahnya dan menjadi sebuah pelajaran besar. Dan nikmatnya jadi orang miskin, perhatikan nih. Nikmatnya jadi orang miskin, perhatikan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bainama nahnu julusun inda Nabi sallallahu alaihi wasallam idz ja'ahu rajulun faqala ya Rasulullah halaktu. Ketika kami sedang duduk-duduk bersama Nabi SAW, ada seseorang yang tiba-tiba datang kepada Rasulullah SAW lalu mengatakan, wahai Rasulullah, aku telah binasa. Nabi mengatakan, malaka? Qala waqa'tu ala imra'ati wa ana shaimun. Dia bertanya, ada apa denganmu? Orang itu menjawab, aku telah menggauli istriku sedangkan aku sedang puasa di bulan Ramadan, siang bulan Ramadan. Maka Rasulullah SAW mengatakan, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal tajid raqabah ta'tiquha? Qala la. Ya. Pertama Nabi bertanya, apa kamu punya budak yang bisa kamu bebaskan? Apa jawaban laki-laki itu? Tidak. Yang kedua, Nabi mengatakan, fahal tastati'u an tasuma syahrain mutatabi'ain? Qala la. Kamu bisa puasa berturut-turut 2 bulan berturut-turut? Sebulan aja nggak kuat. Kebobolan. Ini kan tadi kan puasa bulan Ramadan berapa bulan? Bulan Ramadan. Sebulan aja kebobolan. Nggak kuat. Ya Rasulullah tidak kuat, nggak bisa. Nah, yang ketiga, fahal tajid it'ama sittina miskina faqala la. Apakah kamu memiliki makanan untuk diberikan ke 60 orang miskin? Ya orang yang nanya orang miskin, termasuk yang 60 tadi. Mustahik yang termasuk 60. Enggak bisa, tidak. Maka sejenak Nabi SAW terdiam. Ya fasa kata Nabi SAW, fabainama nahnu ala dzalika utiyan Nabi SAW bi'araqin fiha tamr. Ya, sejenak Nabi diam, lalu ada orang yang memberikan sekeranjang kurma. Lalu Nabi mengatakan, aina sa'il, di mana yang tadi nanya? Tadi mana? Orang tadi masih belum kabur tuh. Makanya kalau nanya jangan kabur. Kalau habis nanya didengerin jawabannya. Oh enggak diperhatiin, jangan langsung kabur. Nah, ini perhatikan. Mana yang nanya tadi? Saya ya Rasulullah, ana ya Rasulullah. Ana. Qala khudh hadza fatasaddaq bihi. Ya, ambil kurma ini, sedekahkan ini, kurma ini. Lalu orang tadi mengatakan, ya, ala afqar minni ya Rasulullah. Fa wallahi ma baina labataiha ridul kharatain ahla baiti afqar min ahli baiti. Saya sedekahkan sekeranjang kurma ini kepada orang yang fakir ya Rasulullah.
Maka demi Allah tidak ada keluarga yang tinggal di antara dua perbatasan ini yang dimaksud dua gurun pasir yang lebih fakir daripada keluargaku. Nggak ada keluarga yang paling fakir, yang paling miskin kecuali ya aku dan keluargaku ini. Waduh, Nabi mendengar itu, fadhahika an-Nabi SAW hatta badat anyabuhu. Nabi mendengar itu tertawa. Bukan hanya senyum, tertawa hingga tampak gigi seri. Bukan marah. Wah, kamu miskin. Takdir, takdir gitu. Bukan digituin ya. Jangan dimarahin, kasihan. Orang miskin juga ada ruang untuk belajar, untuk solusi. Gak boleh Ustadz gitu. Ya, ya Allah ini. Ya, Sampai miskin, tertawa. lagi jualan di ini. Udah kamu miskin macem-macem lagi ya gitu. Jangan, kasihan ya. Nabi itu rahim, dia rahmat, punya kasih sayang, seneng. Masya Allah ya. Dengar seperti itu tertawa karena sayang ya. Masya Allah ya. Akhirnya at'im ahlaka. Ya sudah. Ini bawa pulang. Ya sudah makan bareng-bareng keluarga. Masya Allah kan. Waduh, sudah enak. Ditambah hadiah lagi sekeranjang kurma. Alhamdulillah. Inilah nikmatnya jadi orang miskin bersyukur. Miskin syukur apa miskin sabar? Ini miskin bersyukur ini. Benar nggak ini? Syukur tadi sudah kebobolan. Berhubungan di siang hari, lah suruh bayar kafaroh nggak bisa, malah dapat hadiah dari Nabi sekeranjang kurma. Masya Allah. Baik, ini yang harus kita bahas lagi ini. Bahasan jika terjadi hubungan bercampur di malam hari, ya ternyata finishnya itu subuh. Di mana mayoritas ulama menyatakan tidak membatalkan puasa. Pertama alasannya karena ketika dia mengeluarkan apa namanya ejakulasi ini, dia mulainya startnya itu sebelum subuh, artinya masih dalam waktu yang dibolehkan. Pertama, kedua, ejakulasi itu tidak sesuatu yang legal dari aktivitas pertama dilakukan. Ya, itu hasil dari aktivitas yang pertama ya dilakukan sebelum subuh. Oke, yang ketiga pada dasarnya puasa itu sah hingga ada dalil yang menegaskan bahwa puasa itu batal. Yang keempat, ejakulasi yang terjadi disebabkan oleh bercampur yang dilakukan di siang. Ejakulasi yang terjadi tidak disebabkan karena jimat yang dilakukan siang hari tetapi malam hari. Itu disamakan, dianalogikan dengan apa? Menyantap makanan di malam hari kemudian muntah, walaupun ini tidak terlalu ini ya. Disamakan, dianalogikan, dikiaskan dengan muntah. Makan di malam hari, muntah di siang hari. Walaupun ada perbedaan sebenarnya ya. Nomor 5, disamakan dengan orang yang memakai celak di malam hari, boleh. Kemudian jatuh itu serbuk-serbuknya di mata sampai ke tenggorokan, itu tidak membatalkan. Walaupun sampai tenggorokan sampai kelas apa? Pahit-pahitnya. Ini dianalogikan seperti itu nomor 4 dan 5. Dengan walhasil mayoritas jumhur ulama mengatakan ini tidak membatalkan puasa. Ya. Tetapi kalau memang sudah yakin antum ini subuh, sudah kelar. Jangan dilanjutkan. Paham nggak? Jahil, ya udah dikasih dispensasi. Lupa, dikasih dispensasi. Apa? Nggak dengar azan, dikasih dispensasi. Tapi kalau sudah dengar azan, berarti sudah ada keyakinan datang berikutnya bahwa itu sudah berakhir masa apa namanya? Masa makannya, masa minumnya, masa berhubungnya selesai. Ya, kalau taruhlah ini dia tidak mengetahuinya, lupa atau tidak mendengar azan, fadl, tidak membatalkan puasa. Tetapi kalau setelah itu, ya hati-hati. Kita ambil sikap yang hati-hati itu jauh lebih baik. Kodok puasa. Ya, dikodok puasanya. Ya, udah ngajar. Baik. Apakah berhubungan hingga subuh tiba membatalkan puasa? Tadi sudah ya.
Pendapat yang dipilih, kondisi pertama jika tetap melanjutkannya padahal mengetahui bahwa subuh sudah tiba, maka batal ya. Ulama terbagi menjadi dua pendapat, ada yang mengatakan batal, ada yang tidak membatalkan. Yang mayoritas ulama, jumhur ulama ya, itu mengatakan batal. Berhubungan sebelum subuh, setelah itu dia mendengar azan subuh dan yakin subuh sudah datang, maka ya ketika dilanjutkan dia batal. Yang kedua, kondisi kedua, jika dia tetap melanjutkannya karena tidak mengetahui bahwa subuh sudah tiba, para ulama terbagi menjadi 3 pendapat. Yang terpilih itu ya dia harus qadha dan wajib membayar kafarah. Wallahu a'lam. Siapa yang izin? Ya, silakan. Siapa? Stop aja nggak apa-apa. Tinggal stop. Fadal. Jam berapa, Mas? 12. Antum sudah dapatlah berapa warna tadi. Alhamdulillah. Silakan, ada lagi? Silakan saya berikan waktu untuk ngajar. Mas Yadi? Ya. Enggak, jangan. Jangan. Izin juga ya Ustaz. Baik ya. Ini ngajar. kondisi. Ya, silakan yang mau izin silakan. Boleh yang mau izin, mau ngajar ya. Boleh. Dimaklumi insyaallah. Lanjut. Silakan. Ini saya sebelumnya Ustaz. Yang mana? Yang ini. Ini. Berarti yang posisi ini itu syarat keduanya juga masuk Ustaz. Apa? Yang memakan sekurang-kurangnya kepala ke Kepala. Ini kepala nih. Berarti harus ada unsurnya juga kan buat membatalkan. Betul. Selama dia tidak masuk ya, hanya di pinggir-pinggirnya, ini tidak. Bahkan di luar itu maksudnya nggak. Di luar itu. Iya. Iya. Iya, nggak batal. Selama tidak mengeluarkan mani. Kalau mengeluarkan mani sudah batal. Ini juga Bang. Ya, kan tadi masturbasi termasuk yang ini. Oh, enggak, kafarah enggak. Enggak, cuman qadha. Ya. Kalau kafarah itu walaupun tidak mengeluarkan, sudah masuk ya. Termasuk itu sudah kafarah dan qadha. Walaupun tidak keluar. Ada pertanyaan lagi? Bagus. Ya, silakan. Ya. Sebelum haid itu flek. Baik. Flek darah keluar. Iya, itu sudah masuk haid. Oh, ini bukan mau haid. Itu setelah haid ini. Baik, kalau tadi sudah saya jawab ya. Sekarang setelah haid masih ada flek. Itu dilihat. Flek itu kalau masih dalam hari-hari dia haid, masih dihukumi sebagai haid. Kalau di luar kebiasaannya haid, ya 6 hari dia sudah haid, kok masih ada flek, berarti namanya istihadoh. Paham di situ? Baik. Jadi flek itu masih dihukumi haid jika masih di hari-hari jadwalnya haid. Kalau di luar dari hari-hari di jadwalnya haid itu dianggap sebagai darah istihadoh. Karena dia sudah paham. Kecuali kalau dia nggak paham, ini bisa berubah-berubah. Itu misalnya. Berarti masih dihukumi darah haid. Gitu. Sampai dia hilang betul-betul, darahnya itu sampai warnanya putih. Dicek dengan kapas atau tisu. Biasanya kalau haidnya yang normal, ya normal, itu sampai di hari terakhir itu sampai betul-betul nggak ada warna kuning pun nggak, apalagi flek. Warna kuning pun tidak, sampai warnanya putih. Akhwat paham? Ya, itu kalau normal. Kalau nggak normal ya berarti dengan jadwalnya atau dengan jenis darahnya. Itu. Baik. Makanya kalau bisa jangan pakai yang KB yang apa namanya? Mempengaruhi hormon. Itu bisa merubah. Kalau mau pakai yang spiral.
Spiral itu yang bukannya hormon, ada 2 juga. Ya, itu yang sudah ini nih, punya berumah tangga. Ada lagi? Saat apa boleh tanya saat yang lain? Ya, silakan. Mas siapa? Mas Ega ya? Iya, saat. Iya, betul. Mau tanya untuk yang tadi apa namanya, yang hidung yang set ya masuk ke hidung kan kalau air batal ya. Kalau misalnya nanti debu atau asap stat itu bagaimana stat? Asap, Iya, minyak atau wangi debu. nggak apa-apa. Ya kalau nggak Asap, apa-apa kalau debu debu nggak ya. Debu nggak masalah. Nah yang kedua Masalah stat karena kita di luar kendali kita. ya. Di luar kendali kita. Iya Nah, kan? yang kedua stat Kecuali untuk kalau asapnya disedot itu. Vape itu kan sengaja itu. Nah, itu sudah batal itu. Namanya syurbud dukhon. Ya. Jadi rokok itu mau puasa nggak puasa haram. Ya asap makanan kagak nggak apa-apa. Nyicipin makanannya aja boleh. Kemarin kan sudah kita bahas. Nyicipin makanannya bukannya asap saja. Nyicipin makanan boleh kata Ibnu Abbas selama tidak ditelan. Ya, selama yang masak. Kalau yang nggak masak, semua antri gitu. Ini makruh. Ya makruh nggak boleh. Ya pertanyaan sudah. berikutnya stat untuk Ya, siwak silakan. stat ya. Kan kalau misalnya Siwak, ya. kita sebelum sholat kan kita bersiwak stat ya. Di puasa itu bagaimana stat? Iya Hukumnya. boleh. Jadi sunnah siwak itu tidak hilang lantaran apa? Puasa. Ya, kemarin sudah kita dudukan itu hadis tentang sunnahnya apa namanya? Siwak itu tidak hilang walaupun puasa. Ya. Kalau Menggosok diganti dengan gigi itu gosok termasuk gigi yang juga sama stat ya. tidak. Bukan termasuk yang makruh, boleh, termasuk yang boleh. Nah, berarti set yang untuk yang ini set untuk yang mungkin untuk yang uzur ya set ya. Sudah tua dia tidak mampu berpuasa ataupun punya penyakit set, misalkan yang punya penyakit gula ya, dia harus disuntik insulin atau apa cuci darah gitu set. Iya. Itu apakah kalau misalkan dia berpuasa diperbolehkan set pada saat dia cuci darah atau apa namanya disuntikan insulin set? Ya dilihat kondisinya kalau memang dia masih bisa apa namanya mengkodok puasa memang pas ini nggak bisa berarti dikodok. Kalau memang sudah nggak memungkinkan puasa lagi lemah berarti dia bayar fidyah cukup. Jadi Kalau dia memang boleh udah seperti lemah. kalau kayak apa kan ada juga tuh yang diabetes atau apa yang punya gagal ginjal ya disuntik insulin itu tapi bukan makanan itu set obat. Iya obat. Itu diperbolehkan set. Iya nggak apa-apa lanjut puasanya lanjut nggak apa-apa. Afwan barakallahu fiik. Ya ini udah habis ternyata. Ya. Yang Alhamdulillah. Nifas yang harus melahirkan. Mm-mm. Itu berarti harus ganti statnya. Nifas. Apa video cukup ya? Oh, Nifas ini video doang gitu. Soalnya kan 30 hari ya ini. Jadi begitu lahiran itu besoknya itu bulan puasa. Jadi hamil setelah plus 1 lahiran anak itu bulan Ramadan. Kan 30 hari itu. Nifas itu kodok. Kondo berarti ya? Iya kodok. Kalau udah bayar video menghilangkan kondo ini ya? Nifas sama menyusui beda kan? Bedain. Menyusui belum tentu nih nifas. Nifas bisa jadi bisa dipastikan menyusui. Lebih berat mana? Menyusui itu boleh puasa dan boleh tidak puasa. Kalau nifas boleh puasa, tidak boleh puasa. Dia harus mengkodoknya. Kodok. Selama dia nifas, meninggalkan puasa, dia harus mengkodok. Karena dia sakit, dihukumi sebagai orang sakit. Wa man kana minkum maridon. Sakit, haid, nifas itu sakit. Menyusui tidak. Dia khilaf para ulama. Kalau menyusui, Abdullah bin Abbas itu fidyah saja. Abdullah bin Umar fidyah saja. Gitu. Ini yang saya lebih condong kepadanya. Fidyah saja cukup. Tetapi orang nifas menyusui kan pasti. Iya. Kalau nifas itu harus kodok. Bedakan. Nifas itu haram dia puasa, betul nggak? Kalau menyusui itu masih bisa puasa. Bisa dipahami?
Nifas itu kayak haid. Nggak ada pilihan dia. Dia dianggap seperti orang sakit. Orang sakit itu harus mengkodok puasa. Ya pasti dong. Iya kan? Paling sehari 2 hari belum keluar tuh. Hari ketiga mungkin ya pasti menyusui lah. Betul nggak? Tapi dianggapnya apakah menyusui? Tidak. Dia nifas karena dia tidak ada pilihan kecuali tidak puasa. Nggak boleh puasa. Kalau orang menyusui ada pilihan. Hanya rukhsah saja. Gitu. Bisa dipahami? Tapi kalau nifas dan menyusui itu Nifas menyusui yang diambil nifasnya. aja. Paham? Selesai nifas nih, misalnya masih ada puasa nih. Nah, nanti antum sisanya mau fidyah, boleh nggak apa-apa, atau mau kodok, gitu. Tapi kalau bervideo tetap harus kodok. Enggak, kalau kita cari yang pendapat yang fidyah saja. Oh, gitu. Kan kalau nifas ini semua ulama sudah sepakat, nggak ada ya harus kodok. Kalau menyusui ini ya ada perselisihan. Ada yang mengatakan fidyah saja, ada yang kodok saja, ada yang fidyah dan kodok, nanti dilihat. Tapi kalau saya lebih cenderung ini kepada pendapatnya Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Abbas, fidyah saja. Diganti itu Ustaz 30 hari. Apa itu? Sisa berarti Iya betul, nifas itu 30 hari, nggak apa-apa, kesalahan nggak masalah, nanti diganti, nggak masalah. Namanya juga baru tahu kan? Iya nggak apa-apa. Nanti diganti. Nggak apa-apa. Ya, ya boleh, silakan. Oh, apanya? Tahunya tuh waktu udah gede, sekarang baru tahu, pas tahu sama kakeknya. Ya, yang puasa siapa aja di situ, Abang? Yang jadi pertanyaan kalau Bapak, nah ini kan jelas harus. Tuh, ini gimana? Iya, iya, iya. Bapaknya juga ikut nggak puasa dong? bukan. Kalau pas kecil ya nggak masalah. Kalau kecil kan belum balik tuh. Syarat wajib puasanya kan harus balik tuh. Syarat wajib puasa kemarin sudah kita bahas ya. Kalau yang kecil tidak harus mengganti. Kalau yang besar itu yang harus ganti. Yang sudah balik. Udah ada yang balik belum waktu di ya nggak tahu ya sudah taruhlah masih kecil udah. Taruhlah masih kecil belum balik gitu aja udah. Nggak masalah. Harus ganti karena kesalahan. Ya. Kalau yang tadi apa ya? Makan. Tapi ingatnya tuh makanan masih di mulut. Ditelan atau dibuahin. Oh. Ya dia dibuang aja kenapa? Mubazir, kasih ayam. Kasih burung boleh gitu. Iya, jangan ditelan. Iya, karena dia pas lupanya masih ngunyah kan? Nggak, masih ngunyah itu, lupa. Pas mau nelen keburu ingat. Terus gimana Ustaz? Ya, jangan nanya dong. Udah lupa, lepahin aja. Pas ngunyahnya itu kita pelatih soalnya kayak udah mau menjelaskan banget nih. Ya udah kalau subuh. Itu tiba-tiba tadi muntahnya apa dia bisa. Yes, antum sikoh nggak sama yang muadzinnya ini? Sikoh nggak ini? Sikoh percaya nggak antum sama yang azan? Percaya. Ya sudah lepahin. Kecuali kalau antum nggak sikoh ini suka ini nih suka. Oh, gitu. Ada memang sebagian dia itu mendahulukan 5 menit. Ya. Kalau memang seperti itu, berarti nggak sikoh nih. Kan sudah
Di TV belum, di waktu kita belum. Dia udah azan duluan. Kak Tiko nih, nggak masalah. Antum telun 2 piring nggak apa-apa. Nggak cukup waktunya. Iya. Kalau niat membatalkan puasa tapi nggak jadi tetap batal. Ya batal kalau dia udah niat itu. Bahayanya niat kayak gitu. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Itu kan mau beli es itu belum tentu niat, kan cuma niat beli es saja. Ya, tapi dia bilangnya mau batalin, saya mau beli es. Ya. Ya, Anak kecil. Udah, kalau belum balik belum lah. kan ada juga yang udah balik kayak gitu. Oh iya. Ya jangan, jangan. Oh jangan. Tapi tetap batal kalaupun nggak jadi. Kan niat kita nggak tahu. Niat di mana? Tadi yang ngucapin. Niat itu amalan apa? Amalan hati. Kalaupun sekedar ucapan ya kita cegah dong. Kita cegah. Kalau orang lain kan antum sendiri kan yang merasakan niat itu. Kalau orang lain ya jangan. Udah antum jangan gitu. Itu bukan niat. Antum tidak bisa melihat niat orang kan. Niat orang, mau beli ini deh. Saya mau batal deh itu. Saya mau batal. Nah, kalau ini kalau udah ngomong kayak gitu udah zahir, ya udah jangan batal ya, nggak boleh ya. Itu. Apalagi anak kecil atau mumayyiz lah, 7 tahun. Jangan, puasa dulu ya. Kalau anak kecil kan memang kayak gitu, semuanya pengen batal. Itu kan latihan namanya. Latihan. Kadang nggak ngerti banget sebenarnya. Kan sekedar Iya. berantem, bertengkar, Tetap kita cegah lah, kita cegah. Masya Allah. Ini rekod kan? Ini, sini. Nanti saya